kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ucapan syukur boleh kita naikkan bersama-sama saat ini, di mana kita boleh menaikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan melalui ibadah streaming. Biarlah apa yang kita persembahkan untuk Tuhan saat ini semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Saat ini kita mengajak kita semuanya boleh datang dalam hadirat Tuhan. Kita mau mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan, pengorbanan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Biarlah kita menaikkan ucapan syukur itu melalui pujian dan penyembahan kita. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, bahkan Engkau teramat baik Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Karena Engkau Yesus satu-satunya penolong kami, Engkau kekuatan kami Tuhan, Engkau yang memberkati setiap hidup kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau Tuhan yang setia. Tuhan yang
kebaikan Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami anak-anak Tuhan. Engkau Yesus yang berikan kami kekuatan, Engkau yang berikan kami pengharapan, bahkan tangan-Mu terlebih bagi setiap kami dan siap menolong setiap kami Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, hanya ini yang dapat kami persembahkan untuk Engkau. Hanya dengan ini Tuhan kami dapat membalas kebaikan Engkau di setiap kehidupan kami. Biarlah apa yang kami kerjakan Tuhan, semuanya berujilah kepada Engkau. Dan pujilah Engkau Yesus, kami bangga berkata sama
saat ini. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur hari ini Engkau telah memberkati kami dengan kekuatan dan kesehatan yang asalnya dari Tuhan, sehingga saat ini ya Tuhan kami boleh bersama-sama beribadah kepadamu, sekalipun kami ibadah di keluarga kami masing-masing. Semuanya ini karena kebaikan Tuhan dan kasih setia Tuhan. Kami telah memuji-muji nama-Mu, dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman Tuhan kali ini. Haleluya. Amin. Salam. Selamat berjumpa di dalam ibadah hari ini, hari Minggu, hari yang cerah, hari yang diberkati oleh Tuhan. Ternyata kita masih dapat bersama-sama bersekutu di dalam rumah tangga kita masing-masing. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Saya akan lanjutkan firman Tuhan kemarin, yaitu hati Tuhan bagi bangsa-bangsa. Kita akan membaca Alkitab kita dari Mazmur pasal yang ke-22, ayat yang ke-28. Kitab Mazmur pasal yang ke-22, ayat yang ke-28, yang mengatakan demikian. Segala ujung bumi akan mengingat dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, minggu kemarin saya sudah sampaikan bahwa Allah punya hati bagi bangsa-bangsa, termasuk bangsa Indonesia atau suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Kemarin sudah membaca bersama-sama Mazmur pasal 86 ayat yang ke-9, dikatakan segala bangsa yang kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapanmu ya Tuhan, dan akan memuliakan namamu. Dari ayat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan menciptakan berbagai suku bangsa demi satu tujuan, yaitu supaya bangsa-bangsa datang sujud menyembah, memuliakan namanya. Itulah alasan kita ini peduli, mengasihi, kemudian kita mendoakan bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa, supaya bangsa-bangsa datang sujud menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Betapa kasihnya Tuhan kepada bangsa-bangsa ini, maka Tuhan memanggil beberapa orang yang dikasihinya supaya memberitakan sukacita, memberitakan keselamatan kepada bangsa-bangsa, kepada suku-suku bangsa, supaya bangsa-bangsa datang kepada Tuhan, bertobat menyembah Tuhan, dan mereka tidak kena tulah murka yang asalnya dari Tuhan. Sebab Tuhan itu adil. Siapa yang percaya kepada Tuhan diselamatkan, dan yang tidak percaya kepada Tuhan akan dihukum. Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah mulai memanggil Nuh supaya memberitakan keselamatan dari Tuhan. Sementara Nuh membuat bahtera, Nuh memberitakan supaya bangsa-bangsa bersama-sama dengan keluarga Nuh masuk di bahtera, supaya mereka terbebas dari penghakiman Tuhan melalui air bah yang akan membunuh semua makhluk yang ada di bumi. Dan yang hanya diselamatkan oleh Tuhan hanya keluarga
Nuh. Bangsa-bangsa menolak pemberitaan Nuh. Konsekuensinya semua bangsa yang ada di muka bumi binasa. Kemudian Tuhan mulai memanggil kembali Abraham. Abraham supaya keluar dari tanah Ur Kasdim untuk pergi memberitakan kepada bangsa-bangsa keselamatan yang Tuhan berikan kepada Abraham. Kemudian Tuhan juga memanggil Nuh untuk supaya Tuhan memanggil Nabi Yunus supaya Yunus pergi memberitakan keselamatan kepada bangsa-bangsa yang ada di Niniwe. Tuhan memanggil para nabi supaya memberitakan keselamatan, karena keselamatan hanya ada di dalam Tuhan. Supaya bangsa-bangsa itu bertobat. Demikian juga Yesus datang di dunia ini untuk bangsa-bangsa. Yesus datang bukan hanya untuk bangsa Israel, tetapi untuk bangsa-bangsa, termasuk untuk kita. Bukti Yesus lahir untuk bangsa-bangsa. Ketika Yesus lahir, yang datang menyembah Yesus, itu ada para gembala, ada para majus. Demikian juga datang para malaikat untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Artinya apa? Artinya ketika Tuhan Yesus itu lahir, datanglah para majus, ahli bintang. Itu adalah menunjukkan bangsa-bangsa yang bukan dari Yahudi, yang mewakili orang-orang kaya, orang-orang berpengaruh, orang-orang yang memiliki jabatan, orang-orang yang disebut borjuis, orang-orang yang disebut dalam Alkitab itu kurios, tuan, bos. Tetapi juga datang para gembala yang mewakili orang-orang biasa, orang-orang miskin, orang-orang yang menjadi hamba, rakyat jelata, kelompok rendah, orang-orang yang dikelompokkan di sosial yang rendah, para buruh, para pekerja, dan kaum rendah yang lain. Yesus datang bukan hanya untuk orang Israel, tetapi untuk semua bangsa. Ini membuktikan bahwa Yesus datang untuk bangsa-bangsa, untuk membebaskan bangsa-bangsa, suku-suku bangsa dari dosa-dosanya. Bukti yang lain, Yesus datang bukan untuk bangsa Israel, tetapi untuk bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Yesus menyembuhkan anak perempuan Kanaan yang diceritakan di dalam Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Ketika Yesus melintasi tanah Samaria dan memberitakan kepada perempuan Samaria, memberitakan air kehidupan kepada perempuan Samaria. Perempuan Samaria ini adalah bukan Israel. Kemudian Tuhan Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya supaya memberitakan Injil kepada segala bangsa. Pada hari-hari terakhir Yesus juga menolak sebagai raja orang Yahudi secara nasionalis. Yesus dengan tegas ia maju menuju salib dan sadar sepenuhnya bahwa ia harus mendirikan satu umat yang baru, yaitu umat interrasional. Dan Yesus mendirikan Israel baru yang diperuntukkan untuk seluruh dunia sebagai sebuah kerajaan rohani. Kemudian di dalam Kisah Para Rasul sangat nyata, Injil untuk bangsa-bangsa, hati Tuhan untuk suku-suku bangsa. Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, apabila Roh Kudus di atas kamu, maka kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, dan di ujung bumi.
Bapak Ibu Saudara sekalian, ujung bumi berbicara bangsa-bangsa, berbicara suku-suku bangsa, berbicara semua orang, supaya semua orang mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus hadir itu bukan hanya untuk orang-orang Israel. Yesus datang bukan secara eksklusif hanya untuk orang-orang tertentu. Tetapi Yesus datang untuk semua bangsa, semua suku bangsa, semua kaum bahasa. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, kita peduli dengan bangsa-bangsa ini. Kita mendoakan mereka supaya mereka menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, ketika Filipus untuk memberitakan Injil ke Samaria, Filipus memberitakan Injil kepada orang-orang Samaria, termasuk seorang praktek okultisme, seorang okultis yang disebut si Simon tukang sihir. Ini adalah pemberitaan Injil kepada orang-orang Samaria. Kemudian Filipus disuruh untuk pergi menemui sida-sida Ethiopia. Artinya apa? Artinya Injil ini sudah Injil sampai kepada bangsa-bangsa. Kemudian Petrus berulang-ulang disuruh oleh Tuhan supaya Petrus memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi, non-Israel. Dan kalau kita lihat bagaimana Petrus membaptis Roh Kudus dengan kuasa Roh Kudus kepada Cornelius, seorang Romawi. Demikian juga Paulus sebagai pemberita Injil untuk bangsa-bangsa yang diawali dari Makedonia, menunjukkan bahwa Injil untuk bangsa-bangsa, Injil untuk suku-suku bangsa, bukan hanya untuk bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus datang ke dunia bukan hanya untuk orang-orang tertentu, bukan hanya untuk orang Israel, bukan hanya untuk orang-orang Yahudi, tetapi Yesus untuk semua orang. Yesus datang bukan secara eksklusif, tetapi secara inklusif. Yesus datang untuk semua bangsa. Yesus datang secara universal untuk semua orang, untuk semua manusia yang ada di muka bumi ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, berdasarkan Mazmur pasal 22 ayat 28 yang sudah kita baca, dikatakan segala ujung bumi akan mengingatkan dan akan berbalik kepada Tuhan. Siapa Saudara? Segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya, menunjukkan bahwa segala bangsa, segala suku bangsa yang ada di ujung-ujung bumi akan mengingat-ingat kuasa Tuhan, akan mengingat-ingat kasih Tuhan, dan mereka berbalik kepada Tuhan, menyembah Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan sampaikan dua hal pada hari ini, Bapak Saudara. Mengapa Tuhan peduli dengan bangsa-bangsa? Mengapa Yesus mengasihi bangsa-bangsa? Mengapa Yesus datang untuk bangsa-bangsa? Yang pertama, supaya bangsa-bangsa itu mengingat-ingat akan kasih Tuhan. Supaya bangsa-bangsa mengingat-ingat akan kasih setia Tuhan. Sehingga dia sadar bahwa mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Mereka membutuhkan keselamatan yang dari Tuhan. Ini merupakan janji Allah yang Tuhan berikan kepada kita. Supaya kita ini peduli kepada bangsa-bangsa. Kita mendoakan kepada bangsa-bangsa. Kita mengasihi bangsa-bangsa. Supaya bangsa-bangsa ini datang kepada Tuhan. Mengingat-ingat akan perbuatan Tuhan yang ajaib. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mereka akan datang mengingat-ingat bahwa
Tuhan Allahnya akan memberi hukuman bagi mereka yang jahat. Tidak hanya mengingat kasih Tuhan, tetapi mereka juga akan mengingat betapa jahatnya, betapa menderitanya, betapa sengsaranya ketika mereka mengalami hukuman yang dari Tuhan. Maka mereka mengingat keadilan Tuhan. Tuhan itu adil. Tuhan itu akan memberkati orang-orang yang percaya. Tuhan akan memberikan keselamatan kepada orang-orang percaya. Tetapi Tuhan akan memurkai orang-orang yang tidak percaya. Tuhan akan menghukum orang-orang yang tidak percaya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Bangsa-bangsa ini akan berbalik. Akan datang kepada Tuhan. Kapan? Ketika Yesus datang kedua kalinya. Dan Yesus datang membawa kemuliaannya. Semua bangsa-bangsa akan datang kepadanya. Kemudian yang kedua, apa yang dikatakan oleh Alkitab? Bangsa-bangsa akan berbalik kepada Tuhan. Mereka akan berbalik kepada Tuhan. Kapan? Apakah sekarang ini? Sekarang ini adalah zaman anugerah. Di mana Roh Kudus dicurahkan dengan limpahnya. Maka Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ini merupakan kesempatan, ini merupakan anugerah yang besar yang Tuhan berikan kepada kita. Kesempatan diberikan kepada semua orang-orang percaya untuk memberitakan Injil supaya bangsa-bangsa menyembah Tuhan. Zaman ini adalah zaman anugerah. Kesempatan ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Supaya semua bangsa-bangsa ini datang kepada Tuhan. Ketika kita ini memberitakan Injil. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Maka zaman ini disebut zaman Roh Kudus. Zaman anugerah. Zaman di mana Tuhan mencurahkan kuasanya dengan begitu melimpah untuk menolong kita, mendampingi kita, supaya kita ini memberitakan Injil. Dan Roh Kudus itu yang menyertai kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab mengatakan pada suatu waktu ketika gereja itu nanti diangkat, maka Roh Kudus pun diangkat. Suatu waktu kita akan mengalami zaman yang sukar, zaman aniaya, di mana tidak ada Roh Kudus yang menyertai kita. Karena gereja dan Roh Kudusnya diangkat, maka orang-orang yang hidup pada saat itu adalah orang yang hidup dengan apa? Dengan dirinya sendiri, dengan hati nuraninya sendiri. Karena Roh Kudus sebagai penolong kita, yang mendampingi kita, Parakletos itu sudah diangkat bersama-sama dengan gerejanya. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, zaman ini merupakan zaman anugerah, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak boleh bermalas-malasan, kita tidak boleh jemu-jemu berdoa, mendoakan bangsa-bangsa. Kita tidak boleh malas, kita ini tidak peduli kepada bangsa-bangsa. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, minimal kita menumpangkan doa untuk suku-suku terabaikan, khususnya suku-suku yang ada di Indonesia, supaya mereka menjadi percaya akan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Tuhan Yesus juga menyatakan bahwa zaman sekarang ini disebut siang hari. Artinya apa? Siang hari menunjukkan suasana, situasi zaman sekarang ini, zaman kesempatan untuk memberitakan Injil. Karena suatu waktu akan datang malam hari. Ketika malam hari, Saudara, pemberitaan Injil akan tertutup. Zaman di mana kesulitan-kesulitan Injil untuk diberitakan. Maka zaman sekarang ini adalah zaman anugerah. Di mana Yesus melimpahkan kemurahannya. Tuhan melimpahkan anugerahnya. Supaya kita ini dapat memberitakan Injil. Bapak, Ibu, Saudara, melalui Roh Kudus ini. Maka penginjilan ini digerakkan, dikobarkan. Maka sekarang banyak gerakan-gerakan penginjilan.
Banyak orang yang dibangkitkan oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Kesempatan ini Bapak Saudara kita gunakan. Kita ikut terlibat di dalam doa misi. Kita terlibat di dalam pemberitaan Injil. Kita terlibat di dalam pelayanan pemberitaan Injil. Kita terlibat di dalam doa-doa misi, Bapak Saudara. Ini merupakan kesempatan. Jangan sampai kita ini kehilangan kesempatan untuk berbuat sesuatu di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Supaya apa? Supaya bangsa-bangsa mengingat-ingat dan bangsa-bangsa itu berbalik kepada Tuhan. Kemudian yang terakhir, saudara, yang ketiga, bangsa-bangsa akan datang sujud menyembah di hadapannya. Banyak orang dari segala bangsa di bawah kolong langit dan di seluruh permukaan bumi ini akan datang bersujud menyembah Tuhan. Menyembah Allah dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Seperti apa yang dikatakan oleh Paulus. Segala lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan setiap lutut akan bertelut menyembah Yesus, menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Maka suatu waktu, saudara, bangsa-bangsa akan datang sujud menyembah di hadapan Tuhan. Dan dikatakan, saudara, dan semua kaum, suku bangsa dan bangsa-bangsa akan beribadah dan datang sujud di hadapan Tuhan. Orang-orang dari segala bangsa akan sujud kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Mesias Sang Juru Selamat manusia. Dan orang-orang yang percaya kepadanya akan diselamatkan oleh Tuhan. Sesuai dengan apa yang ada tertulis di depan ini, Bapak Ibu saudara sekalian. Kitab Wahyu pasal 5 ayat yang ke-9 dan 10 dikatakan, mereka akan menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah. Dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Bapak Ibu Saudara sekalian, suatu waktu nanti kita akan bersama-sama dengan bangsa-bangsa, bersama-sama dengan suku-suku bangsa, bersama-sama dengan kaum bahasa, akan bersama-sama di hadapan Tuhan dan kita memuliakan Tuhan. Kita akan memuji bersama-sama, memuliakan bersama-sama di kerajaan surga. Dan hanya nama Tuhan saja yang dimuliakan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ini merupakan kesempatan yang sangat baik ketika kita ini berdoa, doakan bangsa-bangsa supaya bangsa-bangsa datang kepada Yesus menyembahnya. Sebagai kesimpulan renungan hari ini, saudara, apakah Yesus datang hanya untuk bangsa Israel? Paulus mengatakan, adakah Allah hanya Allah orang Israel saja, orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Yesus datang untuk bangsa-bangsa lain, tidak hanya untuk bangsa Israel. Jika Allah peduli dengan bangsa-bangsa, Tuhan peduli dengan suku-suku bangsa. Bapak Ibu saudara sekalian, kita pun juga harus peduli kepada bangsa-bangsa, kepada suku-suku bangsa. Dengan bukti apa, saudara? Kita peduli dengan mereka. Kita berdoa untuk bangsa-bangsa supaya mereka berbalik, mengingat-ingat kuasa Tuhan dan mereka menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan.
Saudara sekalian, kita mengakhiri firman Tuhan hari ini. Kita akan nyanyikan pujian Ku Bawa Hidupku Sekarang. Biarlah hidup kita menjadi rumah doa bagi bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini. Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan segala bangsa. Serahkan seluruh
Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu hari ini. Firman-Mu biarlah meneguhkan hati kami, mengokohkan iman kami, menguatkan kepercayaan kami ya Bapa. Firman-Mu benar adanya. Oleh sebab itu ya Bapa, biarlah kami merenungkan senantiasa firman-Mu. Dan terlebih dari itu ya Tuhan, kami boleh melakukan, yaitu kami memiliki kepedulian kepada bangsa-bangsa. Kami mau berdoa untuk suku-suku bangsa yang ada di muka bumi ini. Karena Engkau mengatakan segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah bangsa-bangsa akan datang kepadamu, sujud menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu, mengagungkan nama-Mu di dalam kerajaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang telah mendengarkan kebenaran firman-Mu hari ini ya Bapa. Biarlah berkat yang asalnya dari surga melimpah-limpah di dalam kehidupan kami secara pribadi, melimpah di dalam keluarga kami masing-masing, melimpah di dalam masa depan kami, melimpah di mana kami memiliki kerinduan dan memiliki keinginan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Kita akan menyanyikan pujian. Hamba memuji kebesaran-Mu, hamba memuji kebesaran-Mu. Allah kita adalah Allah yang telah memanggil kita supaya kita berbuat sesuatu untuk Tuhan, yaitu berdoa untuk bangsa-bangsa yang ada di muka bumi. Bersama-sama mengangkat tangan kita untuk menerima berkat yang asalnya dari Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih, pemeliharaan, pembelaan, pertolongan, damai sejahtera, keberhasilan, kesuksesan, keberuntungan, kemakmuran ekonomi, kemakmuran keuangan, kemakmuran finansial yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus akan menyertai saudara hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima Bapa di dalam surga.
Tuhan memberkati, selamat beraktivitas. Amin.